Halo semuanya, salam sejahtera. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi kepada kita semua. Nama saya Maisafina Gulo dengan NPM 20210020 dan teman saya Mardius Lahagu 20210010. Definisi informasi. Terdapat beberapa definisi informasi. 1. Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 2. Sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi akan dilakukan. 3. Data diatur untuk membantu memilih beberapa tindakan saat ini atau masa depan atau non-tindakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Pilihan ini disebut pengambilan keputusan bisnis. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Dikutip dari Erwan Arbi 2006. Informasi adalah sejumlah data yang telah diproses dengan baik dan berguna bagi pemakainya. Disebut informasi apabila data tersebut yang telah diproses sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Dikutip dari Jogianto HM 2002-11. A. Kualitas informasi. Kualitas dari informasi terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Akurat atau accurate, yaitu informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi mungkin banyak mengalami gangguan atau noise yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. 2. Tepat waktu atau timeline, yaitu informasi yang sampai pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. 3. Relevan atau relevance, yaitu informasi tersebut harus mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevansi informasi untuk setiap orang satu dengan lainnya adalah berbeda. 4. Ekonomis, efisien, dan dapat dipercaya, yaitu informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, dan sebagian besar informasi tidak tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi tidak dapat ditaksir efektivitasnya. Selain itu, informasi yang dihasilkan juga terpercaya kebenarannya dan tidak mengada-ada. B. Nilai informasi. Nilai informasi didasarkan atas 10 sifat, yaitu mudah diperoleh, luas dan lengkap, ketelitian, kecocokan, ketetapan waktu, kejelasan, keluasan, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka, dapat diukur. Informasi bernilai sempurna apabila pengambil keputusan dapat mengambil keputusan secara optimal dalam setiap hal. 3. Siklus informasi. Siklus informasi menurut John Birch adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Kita dapat melihat di sini gambar proses bagaimana informasi itu terjadi. Dari basis data, proses model, keluaran informasi ke penerima, lalu tindakan keputusan, hasil tindakan, data ditangkap, masukan data, proses model, lalu kembali lagi ke basis data. 4. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Adapun tujuan sistem informasi ialah menghasilkan informasi.
Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting, di mana data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut: tepat kepada orangnya atau relevan, tepat waktu, dan tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh 3 pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah atau garbage. 5. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komputer, instruksi, fakta yang tersimpan, manusia, dan prosedur, sehingga dapat dikategorikan dalam 4 bagian: sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif, dan sistem pemrosesan transaksi. Keenam, pengguna dan pelaku sistem informasi yaitu manajer, non-manajer, orang atau unit organisasi yang ada dalam organisasi, dan lingkungannya. Demikianlah penjelasan kami tentang sistem informasi. Terima kasih.